Modul 2,3 Ruang Kolaborasi oleh Dwi Prasetya Ningsih dan Hendrawan Prasetyo Aji. Ruang kolaborasi. Hendrawan Prasetyo Aji sebagai coach dan Dwi Prasetya Ningsih menjadi coach. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam. Nun sewu, ini ada waktu napa mboten nggih? Saya mau konsultasi sedikit. Ini nanti ada rapat tapi ada waktu, ini saya ada waktu 20 menitan, Bu. Gimana, Ibu? Oh nggih. Ini Pak mau sharing sedikit berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi saya. Itu saya Iya. kan mengajar di kelas 11 begitu. Iya. Saya pengen ketemu Pak Aji, mau sharing-sharing. Iya. Dengan materi kelas 11 saya itu materi isomer. Saya merencanakan membuat pembelajaran diferensiasi. Kaitannya dengan diferensiasi produk, ini saya yang masih belum paham. Kalau yang lain insya Allah saya sudah paham. Utamanya untuk yang ini Pak, yang membedakan produk antara anak-anak dengan gaya belajar visual dengan anak-anak dengan gaya belajar yang auditori itu. Jadi dalam pembelajaran saya itu saya menggunakan model Radek Bapak. Jadi gitu. ya read, kemudian answer, diskusi, kemudian explain, yang terakhir create. Nah, di bagian create ini, bagian membuat. Itu ya membuat isomer itu saya merencanakan membuat kartu pembelajaran dengan isomer. Nah, saya bingung ini antara anak-anak yang auditori sama visual ini bagaimana membedakannya, karena sama-sama membuat kartu pembelajaran begitu Bapak. Bagaimana gitu sebaiknya gitu? Ya, baik Bu Dwi. Dari cerita dari Bu Dwi tadi, berarti permasalahannya adalah cara membedakan produk siswa dalam belajar visual dan auditori ya Bu ya? Betul, nggih. Jadi produknya antara anak yang visual dengan anak yang auditori. Karena saya kok kesulitan membedakan. Kalau yang untuk anak yang kinestetik, insya Allah saya sudah bedakan. Mereka membuat visualisasi model isomer dengan plastisin. Tapi kalau yang ini, yang dua model belajar ini, dua kelompok belajar ini masih sama-sama membuat kartu belajar begitu. Kartu isomer begitu. Kira-kira dari percakapan hari ini Ibu Dwi, apa yang Ibu Dwi dapatkan atau inginkan, Bu Dwi? Ya, ini Bapak, saya ingin yang tadi itu ya berarti ya. Ya, sharing dengan pandangan itu yang saya inginkan. Saya ingin bisa membedakan produk dari anak yang visual sama anak yang auditori begitu. Dari runtutan yang Bu Dwi tadi jelaskan, yang disampaikan, adalah kondisi ideal. Itu ada beberapa yang kondisi ideal. Lah kira-kira di kelas lain itu menurut Bu Dwi itu sudah level berapa, Bu? Kalau untuk anak-anak itu, untuk mata pelajaran kimia di isomer itu kalau range-nya 1 sampai 10 insya Allah sudah di angka 8 Bapak. Berarti sudah bagus berarti ya. Ya, sudah bagus. Memang untuk minat belajar, kemudian semangat belajar anak-anak itu bagus. Nah, saya ingin tingkatkan lagi begitu ya. Kalau Bu Dwi sendiri pengen di tingkat berapa kira-kira? Kan sudah 8 ini Bu. Ini kira-kira sudah bagus untuk ini. Karena ini anak-anak MIPA ya, anak-anak MIPA terutama di kelas MIPA 3 itu yang saya ampu itu memang semangat belajarnya luar biasa, sudah bagus. Nah itu memang saya ingin tingkatkan paling tidak di 8-9 begitu. Oh gitu. Kira-kira usaha dari Bu Dwi sendiri yang agar bisa dilakukan agar perbedaan di antara pembelajaran produk yang visual maupun auditorial itu yang bisa bagaimana Bu? Usahanya apa Bu biar terlihat? Ketika di diferensiasi yang konten, tentu saja saya sudah membedakan gitu. Untuk anak-anak yang visual saya beri materi ini modul,
Untuk anak-anak yang auditori saya beri materi berkaitan dengan video pembelajaran begitu. Nah, yang anak-anak kinestetik saya berikan dua-duanya begitu. Kemudian sudah saya sebelumnya kan saya sudah melakukan diagnostik awal nggih Bapak nggih. Ya, Kemudian sudah saya petakan begitu anak-anak sudah saya kelompokkan. Nah, untuk di bagian read-nya untuk materinya itu sudah saya siapkan, anak-anak juga untuk pertanyaan pemantik sudah saya berikan di sebelum pembelajaran itu saya berikan dulu sehingga anak-anak itu kemudian bisa belajar dulu. Ketika sesi pembelajaran di bagian read dan answer mereka insya Allah karena sudah saya berikan insya Allah mungkin sudah ini ya saya tinggal memberi pemantapan saja begitu. Ya. ya. Selain strategi konten itu yang Bu Dwi berikan, terapkan itu untuk mengetahui bagaimana caranya hasil anak itu bisa berbeda. Ini adalah hasil dari visual, ini hasil dari auditori. Bagaimana, Bu? Ya, untuk lembar kerjanya itu lembar kerjanya memang saya bedakan berdasarkan anak-anak yang tadi minat belajarnya masing-masing ya sudah saya bedakan itu yang sama-sama membuat isomer, hanya saja yang anak yang audio saya berikan berdasarkan ini video, kemudian anak yang visual berdasarkan modul, sedangkan anak yang kinestetik saya berikan ini Bapak apa namanya Molimod. Yaitu saya minta untuk membuat isomer dengan menggunakan Molimod. Jadi untuk diferensiasi proses itu sudah ya itu sudah tidak ada kendala untuk saya. Nah, yang ketika create bagian create untuk produknya itu, nah produknya ini saya kesulitan karena ketika anak yang auditori dan visual itu sama-sama membuat apa namanya kartu belajar itu. Nah itu. Kemudian saya tadi panjenengan ini ngomong ini saya kok terlintas ide bagaimana kalau misalnya karena yang anak-anak yang auditori itu mendengar ya kalau misalkan sama-sama kartu belajar tapi kemudian kartu itu dimainkan itu kira-kira bagaimana ya Bapak? Ya, ini posisinya bagus sekali. Jadi strategi yang paling nyaman untuk Bu Dwi yang mana diterapkan pada siswanya. Nah, kira-kira strategi yang paling nyaman itu kira-kira apakah yang baru saja tadi sampaikan Bu Dwi itu tentang kartu atau kegiatan tentang yang tadi itu konten dan lain sebagainya. Kira-kira yang paling nyaman apa, Bu? Ya, kan kalau biasanya kan anak membuat isomer hanya dituliskan saja gitu ya, Betul. dituliskan di buku saja. Karena ini saya pakai Radek itu di create harus ada bagian produknya begitu. Ya, ini tadi kemudian saya terlintas ide sama-sama membuat kartu belajar. Mungkin kalau yang visual membuat kartu belajar saja, yang auditori kalau misalkan sambil dimainkan, kemudian anak merekam gitu ya, itu mungkin membedakan ya Bapak ya? Itu Itu sudah betul. produk yang berbeda ya, seperti itu ya? Ya, betul sekali Bu Dwi. Berarti ini adalah produk yang berbeda dan bisa diterapkan ke anak-anak. Lah kira-kira produk berbeda itu Bu Dwi butuh support dari mana? Insya Allah kalau apa namanya lembar kerjanya Fasilitasnya kan misalnya sudah, lembar kerja ya. sudah. Kemudian anak-anak MIPA itu memang sudah terbiasa menggunakan Canva gitu sama Ya. Capcut itu, jadi insya Allah bisa lah, bisa ya. Terima kasih, ini berarti saya Ya, sudah bisa membedakan dua produk ya, yang satu kartu ya. saja, yang satu Yang kartu yang satu dimainkan ya. Wah, dimainkan betul nih. Ibu. Bagus sekali Bu Iya, Dwi. Ini iya. berarti Bu Dwi hari ini dari percakapan hari ini sudah tahu dan Bu tidak dapatkan solusinya. Berarti ya Bu Dwi ya. Ya, Iya, terima kasih Bapak betul. ini. Saya tadi Ya, ngobrol-ngobrol, oh iya, kalau begitu bisa dibedakan pakai video saja ya, begitu ya. ya, Iya, saya kok betul tidak sekali Bu terlintas Dwi. tadinya begitu, ya. Bagus Ya, sekali Bu Dwi. Nanti kapan-kapan setelah kegiatan ini dipraktekkan di dalam kelas, saya akan mencari tahu dulu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Bagaimana oke. hasilnya seperti itu. Baik Bapak, ini nanti saya akan apa namanya eksekusikan di kelas saya, di kelas
12 MIPA, kalau MIPA 1 sampai MIPA 3 nggih, kelas 11 maksud saya, kelas 11 MIPA 1 sampai MIPA 3. Nanti kemudian hasilnya nanti saya ketemu lagi jenengan nggih, saya Betul sharing-sharing Bu lagi. Dwi, berarti Bu Dwi hari Kemudian ini ada peningkatan nilai itu. Ya. iya, berarti alhamdulillah Bu Dwi pada hari ini sudah ada gambaran dari percakapan ini agar mengetahui perbedaan hasil produk siswa yang bervisual dan audiovisual nggih Bu, berarti ya Bu ya. Iya itu, ya, Betul. itu Ya. nggih. Kalau yang kinestetik itu memang anak-anak membuat itu model isomer dari plastisin itu. Iya. Memang bedanya di situ. Ya. Ya, sukses Bu Dwi. Semoga Terima kegiatan ini kasih. selalu baik Bu Dwi. Oke, terima kasih Bapak ini. Ya, Insya Allah nanti segera kemudian saya bisa konsultasi lagi ke jenengan begitu untuk nggih Bu Dwi. diferensiasi saya. Nggih, nggih. Nggih, Ya. begitu Bapak, monggo kalau mau dilanjutkan lagi aktivitasnya. Ya, Saya segera mengeksekusi hasil dari diskusi kita hari ini. terima kasih Bu Dwi, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ruang kolaborasi 2,3 Dwi Prasetya Ningsih sebagai coach dan Hendrawan Prasetyo Aji sebagai coach. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak, monggo. Monggo pinara? Bu Dwi. Nggih. Bu Dwi ada waktu mboten nggih Bu Dwi? Niki kok pas longgar, monggo silakan. Iya. Pripun, Pak Indra? Bu Dwi ini saya sedikit mau sharing Bu Dwi ini tentang kegiatan di pembelajaran Bu Dwi. Nggih, nggih. Gimana Ya, Pak? ini Ada masalah di pembelajarannya? masalahnya itu beberapa kali itu banyak Bapak Ibu guru itu saya melihat itu cara pembelajarannya itu konvensional. Dia Bapak Ibu guru itu hanya mengajarnya menerangkan, menulis, menerangkan, mencatat seperti itu Ibu Dwi. Akhirnya anak-anak saya lihat itu kurang bersemangat. Itu Oh Bu Dwi. begitu. Iya. Ini yang tidak bersemangat di kelas panjenengan apa di kelas guru yang lain ini Bapak? Ini saya dan kelas guru yang lain saya lihat di tetangga kelas itu juga kurang bersemangat sama. karena Oh iya, rata-rata sama. konvensional gitu. Oh begitu, nggih. Iya, Ini inginnya Pak Aji ketemu dengan saya ini tujuannya apa ini kira-kira ini? ini tujuan saya itu bagaimana kalau kita sebagai guru itu paling tidak itu bisa untuk membuat belajar itu menyenangkan, menjadikan teknologi itu menjadi sarana prasarana agar anak itu lebih semangat kembali. Jadi Oh, iya. guru itu bisa belajar dengan teknologi, anak itu juga bisa menyerap pembelajaran dengan senang karena ada media-media yang menarik. Oke, baik. Ya. Berarti ini supaya supaya pembelajaran lebih menarik. Iya, betul. Anak-anak lebih bersemangat begitu ya. Iya. Kira-kira kalau di Pak Aji sendiri di pelajaran bahasa Indonesia itu range nilainya anak bagaimana ini selama ini? Ini paling kalau 1 sampai 10 paling hanya 5 sampai 6, Bu. Oh iya. 5 sampai 6 berarti karena ini rendah ya, sekali. masih perlu banyak ditingkatkan, nggih. Iya. Ini Pak Aji, kira-kira kalau dengan demikian yang Pak Aji bisa itu, terus kira-kira yang bisa Pak Aji lakukan bagaimana? Karena tadi kan anak-anak tidak bersemangat itu ya. Iya. Masalahnya tadi sudah Pak Aji sampaikan ya, antara lain karena pembelajaran tadi itu konvensional. Konvensional, ya. Kira-kira terus yang lain apa ya? Selain masalah pembelajaran konvensional tadi. Itu hanya mungkin karena pembelajarannya yang masih manual. Saya pernah beberapa kali itu menayangkan video YouTube dan juga mengajak siswa untuk membuat kreasi dengan cara menyimpulkan dalam bentuk poster. Ternyata mereka sangat semangat sekali. Mereka berkelompok seperti itu. Ini kira-kira menurut Bu Dwi bagaimana ini? Kalau misalkan saya laporan sama Bapak Kepala Sekolah,
untuk diadakan workshop, sosialisasi media pembelajaran agar guru-guru itu tanda kutip melek teknologi. Setelah melek teknologi, guru-guru bisa belajar teknologi dan mengaplikasikannya kepada siswa-siswa ini. Oh, bagus sekali Pak Haji. Iya, kalau dilihat dari tadi ya, Pak Haji tadi sampaikan itu benar sekali. Jadi misalkan Pak Haji mau menyampaikan itu sebagai program dari guru ya, Ya, kepala sekolah betul. ya, itu bagus sekali itu. Apakah hanya itu saja? Apa perlu peningkatan yang lain misalnya selain workshop untuk berkaitan dengan keterampilan teknologi? Kira-kira apa lagi ya yang bisa dilakukan begitu selain workshop itu? Menurut saya guru-guru harus banyak kegiatan literasinya, Bu. Jadi tidak hanya proses pembelajarannya, apa namanya, hanya mengajar jam 7 sampai jam 4 selesai seperti itu, tapi ada bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi, selanjutnya ada pelatihan, ada workshop, selanjutnya nanti diimplementasikannya itu sudah matang kepada anak-anak. Pada anak. Iya Oke. gitu. Menurut Pak Aji sendiri, apakah di sekolah kita ini itu guru-gurunya sudah paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi belum ya Pak? Sebetulnya ada sebagian yang sudah paham, tapi ada memang sebagian yang belum. Oleh karena itu mungkin harus ada pendekatan dan juga ada memang sosialisasi yang harus diterapkan oleh guru-guru yang sudah mengetahui mana yang bisa berdiferensiasi ya Bu ya. Kalau Pak Aji sendiri bagaimana dari Pak Aji? Apakah Pak Aji sudah bisa untuk diferensiasi ini Pak? Sudah Alhamdulillah, diterapkan di kelasnya Pak Aji? alhamdulillah saya sudah menerapkan Ibu, tetapi karena sistemnya adalah berdiferensiasi kelompok, saya hanya biasanya kan pembagian kelompok saja Bu, hanya dan sebagainya, pembagian kelompok dan juga karena posisinya fasilitas juga kurang, LCD dan lain sebagainya, mungkin untuk teknologi kurang dimaksimalkan Bu. Akhirnya kan soalnya kan agak berbeda-beda dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oke. Berarti nanti rencananya Pak Aji ke depan itu apa saja Pak? Untuk peningkatan secara umum ya, berarti kualitas Ya, secara umum ya Pak. Itu berarti ya, nanti apakah nanti langsung disampaikan dan bisa dieksekusi misalnya di saat kita pas liburan ini kan sudah hampir liburan ya Pak ya. ya. Diisi dengan tadi apa yang disampaikan Pak Aji itu apa bagaimana Pak rencananya ke depan itu? Ini kalau rencana saya mulai nanti setelah tes Bu. Ini atau minggu depan ini sudah tes. Hari ini kan sudah tes, minggu depan sudah Sudah tes selesai. ya. Ya, hari ini sudah selesai. Kemungkinan di sela-sela setelah tes itu saya akan membuat atau izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah dan kurikulum untuk mengadakan workshop media pembelajaran. Jadi guru-guru nanti akan bekerja sama dengan ahli IT untuk bagaimana bisa membuat media-media yang menarik. Nanti akan dilanjutkan satu guru satu media, satu guru satu kegiatan pembelajaran agar bisa ditonton via YouTube misalkan. Nah, setelah ditonton via YouTube oleh anak-anak, guru bisa membuat video-video kreasi gitu. Atau misalkan membuat poster yang menarik agar anak bisa apa namanya fokus dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi kesimpulan anak materi-materinya sudah dimasukkan ke dalam poster anak sendiri gitu. Nah begitu. Ya, kira-kira Jadi begitu. workshopnya nanti setelah ini ya Pak, setelah selesai tes ya Pak. Tes, ya, berarti langsung nanti pembelajaran untuk semester genap itu langsung sudah pembelajaran berbasis teknologi. Gitu. Oh begitu. Iya. Kira-kira nanti misalkan kita panggilkan yang ini ya pengisi materinya apa aja sudah ada ide mungkin dari siapa begitu? Sudah nanti posisinya kemungkinan sekolah sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Kemungkinan kita akan datangkan dari beberapa perusahaan itu biar sekolah juga lebih greget dalam hal belajar seperti itu, Bu Dwi. Oh iya.
Iya, bagus sekali tadi idenya Pak Haji. Berarti sudah ada Iya. rencana aksinya nanti ke depan ya Pak Iya. Haji. Ini Iya. terima kasih Bu Dwi atas apa namanya tadi ngobrol-ngobrol, akhirnya saya itu mempunyai pandangan bahwa oh tidak hanya guru yang dijadikan apa namanya ahli-ahli IT, tapi mungkin bisa dari perusahaan, studi dan lain sebagainya Bu Dwi. Iya, iya Pak Haji. Kalau misalkan apa namanya nanti bisa segera dieksekusikan, saya juga ikut belajar nanti. Ya, siap Bu Dwi. Ini terima kasih Bu Dwi. Oke, Nanti oke. nanti kalau misalkan saya masih ada masalah dan lain sebagainya, nanti saya bisa sharing kembali pada Bu Dwi, Bu Dwi. Iya, nanti bisa saya bantu juga untuk menyampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, Pak. Iya, Bu Dwi. Iya, jadi biar segera dieksekusi kita bareng-bareng Iya, nanti. iya. Ya, semoga sukses semuanya Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Iya, Mohon maaf sami-sami. mengganggu waktunya Bu Iya, Dwi. apa-apa. Iya, Iya. Assalamualaikum Bu Dwi. salam. Terima kasih.